Kondisi letak geografis Indonesia yang strategis, yaitu berada di persimpangan dua benua dan samudra, mengakibatkan terjadinya percampuran ras, suku bangsa, agama, etnis, dan budaya, sehingga melahirkan kebinekaan masyarakat yang hidup di Indonesia. Kebinekaan dan keragaman suku bangsa dan budaya tersebut merupakan tantangan bagi negara kita. Tantangan, apabila disikapi dengan baik, akan mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi bangsa. Tapi, di sisi lain, juga merupakan ancaman yang dapat berujung pada konflik horizontal. Wujud tantangan yang berupa keuntungan dan manfaat tersebut antara lain: 1. Dapat mempererat tali persaudaraan. 2. Menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara. Kemudian, memperkaya kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara, bahkan dunia. Sementara, ancaman dari keragaman masyarakat Indonesia ditandai dengan tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, yang kemudian terjadi adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, terjadinya proses disosiatif, menguatnya etnosentris, dan yang terakhir munculnya stereotip terhadap suatu kelompok. Guna meminimalisasi potensi masalah yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari keragaman masyarakat kita, maka pemerintah dan ASN dituntut untuk: pertama, memperbaiki kebijakan pemerintah di bidang pemerataan hasil pembangunan di segala bidang, dan kedua, penanaman sikap toleransi dan saling menghormati adanya perbedaan budaya melalui pendidikan pluralitas dan multikultural di dalam jenjang pendidikan formal. Dalam mewujudkan suasana harmonis, maka akan bersinggungan dengan etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis berpedoman pada panduan perilaku, yaitu: pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain. Dan yang terakhir, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lebih lanjut, peran ASN dalam menciptakan budaya harmonis dalam pelaksanaan tugas dapat diwujudkan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Selanjutnya, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan atau peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Kemudian, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menjunjung sikap netral dan adil, karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Dan terakhir, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki sikap suka menolong, baik kepada pengguna layanan maupun membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Bagi seorang ASN, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan. Kesetiaan tersebut yaitu kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyalitas seorang pegawai dapat diukur dengan melihat beberapa karakteristik, seperti taat pada peraturan, tanggung jawab pada organisasi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian untuk mengutarakan ketidaksetujuan, dan lain sebagainya. Secara umum, loyalitas pegawai dapat diciptakan dan dibangun dengan beberapa hal, yaitu membangun rasa kecintaan dan rasa memiliki pegawai terhadap organisasi, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan peningkatan karir, dan terakhir, melakukan evaluasi secara berkala. Sedangkan secara spesifik, loyalitas ASN dapat dibangun dengan memantapkan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku nilai loyal yaitu: pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara.
Kemudian, panduan perilaku loyal tersebut dapat diimplementasikan atau diwujudkan melalui cara-cara sebagai berikut. Pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kedua, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Ketiga, tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun untuk orang lain, dan sebagainya. Sikap loyal PNS terhadap bangsa dan negara juga dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir kemampuan awal bela negara.